Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Di video kali ini gue dikirimin barang dari Rexus, yaitu Rexus Daxa M64 Classic. So, yang pertama, thank you banget buat Rexus yang udah ngirimin barangnya dan udah kasih kepercayaan untuk gue review barangnya. Dan untuk pengertiannya untuk nunggu video reviewnya. Keyboard ini menurut gua cukup hype ya, karena di beberapa channel yang lain seperti Cranky Tech ID dan ya Joshua Timothy, Daxa M64 Classic ini cukup menuai respon positif. Apa yang bikin keyboard ini menuai respon positif dari channel-channel tersebut yang biasanya memang adalah keyboard enthusiast yang biasanya review keyboard juga ya. Tonton aja dulu videonya biar kalian bisa tahu kenapa. Dan ya siapa tahu juga bisa cocok buat kalian yang lagi nyari keyboard mekanikal dengan layout 64 atau 65% ya. Dan ya sebelum gua mulai videonya, seperti biasanya buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini mungkin bisa klik tombol subscribe-nya dulu kalau belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak akan ketinggalan semua konten-konten dari gua yang akan datang, dan tentunya itu akan sangat membantu untuk perkembangan atau algoritma dari channel QWERTY Komputer biar bisa menjangkau viewer yang lebih banyak. So ya, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja langsung videonya, tapi sebelumnya gua intro dulu. Oke, kita unboxing dulu keyboardnya ya, seperti apa. Dan ini punya beberapa pilihan selain red, ada juga untuk Gateron Blue, Gateron Brown, dan Gateron Yellow. Jadi bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian untuk ngetik seperti apa. Oke, kita buka aja langsung ya. Ya, yang paling pertama kita temuin di dalam packingannya itu adalah manual booknya di sini. Kemudian ada kartu garansi untuk itemnya sendiri. Unit dari keyboard Rexus Daxa-nya seperti ini kira-kira. Gua seneng sih untuk keyboardnya ya. Kita taruh di pinggir dulu. Ya, di sini kita dapat ada keycap puller sekaligus untuk switch pullernya di sini. Kemudian ada spare 4 unit switch, tergantung kalian pakai switch apa atau pilih switch apa waktu beli. Ada spare juga untuk keycaps-nya di layout Mac ya. Jadi ini ada keycap untuk tombol option dan tombol command kalau misalnya kalian pakai Macintosh. Dan juga ada tombol arrow dengan warna abu-abu sesuai warna yang gue pilih di sini. Jadi untuk keycaps arrow yang warna merah ini bisa kalian ganti dengan warna abu-abu. Begitu pula untuk escape-nya juga di sini dikasih dikasih spare, jadi bisa kalian ganti untuk layout Daxa-nya. Satu buah kabel USB Type-C yang udah nilon braided ya di sini. Dan ujung sebelahnya ini pakai USB Type A dan udah gold plated juga. Nice banget. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Gue bahas dulu desainnya ya. Nah, keyboard ini menurut gue punya desain yang cukup compact ya, berhubung dia cuma punya 64 tombol dan menggunakan keycaps bawaan dengan profile XDA. Nah, ada 3 tampilan tone warna di sini ya, seperti yang kalian lihat. Untuk tombol utamanya adalah warna putih, kemudian di bagian pinggir ada tombol berwarna abu-abu, dan untuk arrow dan escape-nya ini warna merah, tapi ada pilihan warna lain. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan warna ini, nanti gue tampilin di layar, biar bisa kalian lihat pilihan warna untuk Daxa M64 Classic. Nah, bahan keycaps-nya juga di sini udah PBT die-sub ya. Jadi menurut gue ini udah oke banget, cukup tebal juga. Dan ya, so gue cukup puas dengan keycaps-nya. Tapi kalau misalnya kalian kurang cocok dengan tone merahnya, seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa ganti dengan spare keycaps yang dikasih di packingannya. Untuk font di bagian keycaps-nya ini gue suka banget karena sama sekali nggak ada kesan gaming look-nya. Dan juga Rexus ngasih spare keycaps dengan layout Macintosh kalau misalnya kalian adalah Mac user ya. Untuk keycaps-nya khususnya pada shift, ini menurut gue ini ukurannya agak cukup berbeda ya. Di shift bagian kanan ukurannya ini cukup kecil, sementara di bagian shift kiri ukurannya ini cuma 2U juga. Jadi kemungkinan besar akan cukup susah kalau misalnya kalian mau ganti dengan keycaps yang lain. Atau mungkin juga bisa merepotkan untuk kalian yang sering menggunakan shift di bagian kanan sini. Tapi untuk hal tersebut menurut gua akan jadi kebiasaan juga ya, seiring waktu semakin lama kalian pakai, kalian bakalan terbiasa dengan tombol shift yang kecil kayak gini. Nah, di sisi bagian depan kalau misalnya kita lihat ini ada colokan dengan USB
dengan interface USB Type-C, karena kabelnya ini udah detachable, jadi enak banget. Kalau misalnya kalian nggak cocok dengan kabel yang ini, kalian bisa ganti dengan kabel coiled ya. Seperti keyboard gaming pada umumnya, Daxa M64 Classic ini juga udah dilengkapi dengan fitur LED RGB pada PCB boardnya. Dan RGB-nya juga ini punya fitur music synchronize. Jadi kalau misalnya kalian lagi dengerin musik dan pakai fitur ini, lampu RGB-nya ini akan merespon atau nyala sesuai dengan frekuensi musik yang lagi kalian puter di PC kalian. Ini juga punya software ya, jadi kalian bisa setting-setting untuk lampu RGB-nya di softwarenya. Tapi kalau misalnya kalian males pakai softwarenya, untuk polanya kalian bisa ganti dengan tombol Fn plus slash. Kemudian untuk warna RGB-nya kalian bisa menggunakan tombol Fn dan tanda tanya di bagian keyboardnya. Jadi kalian nggak perlu buka lagi softwarenya untuk setting lampu RGB-nya. Daxa M64 Classic juga punya fitur makro. Jadinya keyboard ini bisa gue bilang udah komplit banget fiturnya untuk jadi peralatan perang kalian waktu kalian main game tentunya. Tapi untuk fitur ini kalian tentunya harus install softwarenya dulu supaya kalian bisa pakai fitur makronya. Dan bisa kalian setting tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya gue sendiri, gue jarang pakai fitur makro. Nah, lanjut ke sisi isi mesin dari keyboard ini. Kalau misalnya kita lihat ke bagian PCB boardnya, nanti gue tampilin di video B-roll-nya. Ini sudah menggunakan format south facing switch ya, dan ini yang menjadi poin utama kenapa keyboard ini menuai banyak banget pujian di beberapa channel yang sering untuk ulas-ulas bikin review keyboard mekanik ya. Karena kalau di keyboard yang masih menggunakan format north facing switch ya, kendala yang sering ditemukan adalah dimana waktu kalian pakai keycaps cherry profile, waktu kalian pencet, biasanya keycaps-nya akan nyangkut di bagian dari atas switch-nya. Dan ini akan cukup berpengaruh tentunya ke typing feel kalian, ke sound typing-nya, hingga ke bottoming out dari switch atau keycaps-nya waktu kalian pencet. Nah, kalau dari sisi south facing switch, masalah kayak gini tentunya nggak akan ada. Tapi tentu ada downside-nya juga ya, di mana iluminasi dari lampu RGB-nya menjadi kurang cukup baik. Khususnya kalau misalnya kalian ingin pakai keycaps yang punya layout legend pada bagian atas dari keycaps-nya. Karena kalau misalnya pakai south facing switch ya, lampu RGB-nya ini tentunya nggak akan cukup bisa nerangin legend, karena legend itu kan biasanya ditempatkan pada bagian atas dari keycaps-nya ya. Jadinya ya itulah, tentunya legendnya nggak akan cukup baik kena lampu iluminasi dari RGB-nya. Tapi balik lagi, untuk masalah ini menurut gua kembali lagi ke preferensi masing-masing ya. Cuman kalau misalnya kita lihat di bagian tombol escape dan tombol 1, di situ masih menggunakan north facing ya. Mungkin ini dikarenakan karena ada rangkaian untuk interface port dari USB Type-C-nya. Karena itu makanya di bagian escape sama tombol 1 dipakein format untuk north facing switch ya. Nah, untuk bawaan switch-nya ini udah pakai Gateron yang 5 pin. Jadinya ini cukup universal dan membuat kalian cukup leluasa untuk gonta-ganti dengan switch yang lain sesuai dengan preferensi kalian. Di bagian dalam frame-nya juga Rexus udah ngasih 2 lapis EVA foam untuk peredam. Dan menurut gua, walaupun masih terbilang cukup tipis, tapi ini udah cukup oke untuk meminimalisir suara hollow di bagian dalam dari framenya waktu kita pakai ngetik. Tapi kalau misalnya kalian belum cukup puas, tentunya kalian bisa tambahin dengan EVA foam yang lebih tebal lagi, biar suara toknya ini bisa lebih oke lagi ya. Dan untuk typing feel-nya, menurut gua pribadi sih, kategori keyboard pre-build seperti Daxa M64 ini menurut gua ini udah oke banget sebenarnya ya. Stabilizer bawaannya pun ini udah di preloop, walaupun memang menurut gua nggak gitu banyak, tapi prelooping pada bagian stabilizernya ini menurut gue udah cukup oke. Tapi at least untuk unit yang gue dapet, rattle-nya ini udah minim banget. Sementara untuk switch-nya memang masih ada sedikit kesan pingy waktu dipakai ngetik. Jadi bisa kalian tambahin loop lagi kalau misalnya suaranya kurang cocok dengan kalian, atau mungkin biar suaranya bisa lebih afdol lagi. Ya, biar lebih jelas lagi di sini gue akan coba tampilin typing sound-nya tanpa gue mod, pure bawaan dari pabrikannya sendiri. Biar kalian bisa nilai sendiri typing sound dari keyboard Rexus Daxa M64 Classic ini seperti apa.
So, ya berdasarkan semua fitur yang ditawarkan, dimana udah full anti ghosting juga, punya fitur makro, switch-nya juga ini udah hot swap, jadi bisa kalian ganti-ganti dengan switch yang kalian pengen. Dan apalagi ini udah south facing switch ya, dimana untuk keyboard mechanical yang pre-built dengan south facing ini menurut gua agak cukup sulit ya ditemuin. Dan menurut gua ini udah oke banget, karena untuk fitur yang ditawarin tadi, Rexus Daxa M64 Classic ini dimana harganya ditawarin di harga 770.000 per hari ini di official store-nya Rexus di marketplace. Untuk harga segitu sekali lagi gue bisa bilang ini worth it banget ya, karena so far mungkin untuk keyboard dengan fitur south facing ini yang paling murah kalau menurut gue sekarang ya. Keyboard ini cocok banget buat kalian yang mau keyboard dengan performance atau feel layaknya keyboard custom. Jadi ini bisa jadi awal buat kalian menurut gue. Apalagi buat kalian yang baru mulai belajar untuk modding keyboard, ini worth it banget sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli keyboard ini, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kalian langsung cek aja, biar kalian bisa klik dan langsung beli kalau misalnya kalian tertarik. Dan ya mungkin itu semua yang bisa gue infoin ke kalian untuk Rexus Daxa M64 Classic. Gue harap ini udah cukup lengkap informasi yang gue sampaikan. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang lengkap, langsung aja lempar di kolom deskripsi di bawah. Nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Atau bisa juga kalian tanya di Discord server QWERTY Komputer. Link joinnya udah gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Atau mungkin juga bisa join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang. Tanya aja apa yang pengen kalian tanya waktu gue live stream. Gue akan coba jawab semua pertanyaan kalian sebisa gue. Dan ya ini mungkin bakalan jadi keyboard daily driver dari gue sendiri ya, karena gue juga lagi nyari keyboard yang layout kecil biar meja gue nggak terlalu nggak terlalu cluttered lah ya. Dan ya yang terakhir sebelum gue akhirin video ini, buat kalian yang suka dengan videonya atau terbantu dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya juga di bawah. Klik tombol subscribe kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak akan ketinggalan konten dari gua yang akan datang. Dan juga jangan lupa follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer yang nantinya linknya gua taruh di pojok sini. Dan ya kalau misalnya kalian suka dengan Daxa M64 Classic atau mungkin kurang cocok juga dengan Daxa M64 Classic dan lagi nyari rekomendasi keyboard yang lainnya, bisa kalian cek video gua yang lain yang ini. Siapa tahu ada yang cocok dengan kalian. Dan ya mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Thank you and bye.